Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapi kami, berikan hikmat, wahyu, dan pengertian supaya kami ngerti kebenaran, sehingga hidup kami semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Engkau. Tuhan, tolong bawa hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi generasi yang akan datang, menjadi berkat kemanapun kami melangkah, sehingga hidup kami menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu, mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak kerajaan yang hidup sesuai dengan ketetapan dan sesuai dengan apa yang Kau mau. Roh Kudus, pegang hati kami, pegang seluruh kehidupan kami ini. Tuntun kami supaya selangkah demi selangkah ngikutin apa yang Kau mau, seirama, seritme, sampai kami benar-benar ngerti isi detak hati-Mu sendiri, supaya kami semakin menyenangkan hati Raja kami yang maha mulia. Roh Kudus, kami bergantung sepenuhnya kepadamu, dan kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita harus berubah. Saya selalu ngomong dari seluruh apa yang saya ajarkan, kita ini harus berubah, bertolak dari iman yang satu kepada iman yang lain, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Tentunya dampaknya karakter kita yang berubah, sikap kita yang berubah, cara pandang kita yang berubah. Kalau hidup kita ini tidak berubah, Bapak Ibu bisa bayangkan, engkau akan melahirkan generasi-generasi yang penuh dengan luka, generasi-generasi yang kecewa, generasi-generasi yang sakit hati. Bisa dibayangkan ketika kita hari ini hidup dalam luka, hidup dalam masa lalu, hidup tidak dalam pertobatan, hidup dalam kekacauan, hidup dalam kerutan yang ada, terus kita menikah, kita membesarkan anak-anak kita, tentunya dengan cara pandang, dengan pola pikir, dengan pola kehidupan, dengan cara didik yang salah, mengakibatkan generasi yang kita didik tadi akan mengalami hal yang kita alami. Harusnya kita bisa menjadi contoh yang baik, kita didik dengan sesuai kerajaan Allah. Bapak Ibu, kalau engkau nggak berubah, ketika engkau menikah, keluargamu juga ngikutin gayamu, kelakuanmu, sampai mereka ngalami Tuhan. Maka ini dibutuhkan komitmen hati untuk kita ini semakin hari semakin berubah. Karena saya perhatikan banyak orang tua membuat luka hati anak-anaknya, nggak kasih contoh yang baik, tidak kasih cara mendidik, memberi teladan hidup yang baik. Sehingga apa yang dilakukan anak-anaknya itu tidak jauh beda dengan apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Karena anak belajar kepada gurunya. Guru yang terbaik adalah orang tuanya di rumah. Bagaimana dia memperlakukan istrinya, bagaimana dia memperlakukan suaminya, bagaimana dia memperlakukan pasangannya, bagaimana hidup jujur, bagaimana hidup takut akan Tuhan apa tidak, bagaimana dia berkata-kata, semuanya dilihat anak-anak kita. Kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, mereka tentunya mencontoh semua gaya hidup kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, orang tua, saya perhatikan ada orang-orang yang tidak peduli dengan hati anaknya. Sehingga seperti yang dikatakan di kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-21, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hari ini kita akan bahas tentang orang-orang tua yang durhaka. Orang-orang tua yang memaksakan kehendaknya yang tidak sesuai dengan firman, bahkan berlaku jahat terhadap anak-anaknya. Sudah kelakuannya busuk, tidak memberi contoh yang baik, kelakuannya jelek, kasar dengan pasangannya, dan dicontoh oleh anak-anaknya. Nah, anaknya pasti melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Bayangkan ketika seorang suami yang tidak punya tanggung jawab, seorang suami yang kasar dengan istrinya, pasti anaknya melihat bagaimana itu anak-anak mencontoh kelakuan bapaknya, papinya, mencontoh kelakuan dan tindakannya, bagaimana dia memperlakukan istrinya. Begitu pula dengan istri yang ngelawan dengan suami, ngomongnya kasar, tidak respect, tidak hormat, dia ngambil otoritas di dalam pernikahan,
dan nggak hormatin lakinya. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi dengan anak-anakmu kalau engkau berkelakuan seperti itu. Anak-anakmu pasti suatu hari akan berkelaku, bersikap tidak jauh beda dengan hidupmu. Karena warisan terbaik sebenarnya bukan harta. Harta itu bisa dihabiskan pada generasi ketiga dan keempat kok. Warisan terbaik adalah bagaimana cara kita memberi contoh hidup kepada anak-anak kita, pada generasi yang akan datang, lewat sikap, tindakan, dan kelakuan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya perhatikan ketika orang tua itu tidak kasih contoh yang baik dalam pernikahannya, sudah kawin cerai, ngomong kasar, nggak ada atmosfer surga di dalam pernikahannya, ya dilihat saja anak-anaknya, emosinya secara emosi, secara karakter, dan bahkan ada istri yang ngambil otoritas suaminya. Lihat anak-anak kurang ajar sekali. Bahkan ada orang tua yang memanjakan anaknya begitu rupa, sehingga anaknya bertumbuh besar, tidak dewasa, tidak punya daya juang, bahkan cenderung berkelakuan busuk dan jelek sekali loh. Bapak Ibu, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Kita harus belajar berubah mulai dari sekarang. Saya perhatikan juga orang tua, laki-laki yang nggak bisa kasih contoh, nggak bisa kasih figur bapak yang baik di dalam keluarga. Bisa dibayangkan anak-anaknya seperti apa. Nah, sebenarnya sampai hari ini lahir suatu generasi, orang zaman sekarang menyebutnya generasi Z, yang nggak punya daya juang, generasi yang manja. Karena yang menciptakan sebenarnya diri kita. Kita sebagai orang tua terlalu khawatir, terlalu cemas, terlalu gampang panik, tidak membiarkan anak-anak kita ini mandiri, tidak mendidik anak kita dengan rasa respek dan hormat, karena kita cenderung sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan kegiatan kita, sampai kita lupa bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Sehingga lahirlah suatu generasi yang tidak punya tata krama, tidak punya etika, tidak punya sopan santun, dan tidak punya daya juang yang begitu kuat. Beda dengan generasi-generasi sebelumnya. Hari ini kita harus belajar berubah. Apalagi orang-orang tua ini yang kasih contoh yang jelek kepada anak-anaknya. Sudah sikapnya jelek, kelakuannya jelek, nakut-nakutin anaknya bahwa kalau kamu nggak hormat sama orang tua, padahal orang tuanya kelakuannya jelek, kamu nggak nurut sama orang tua, padahal kasih nasihatnya buruk, kamu akan durhaka. Ada pepatah juga dikatakan bahwa kalau kamu ngelawan orang tua, bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu, padahal surga itu nggak ada di telapak kaki ibu. Padahal kelakuan ibunya jelek dan busuk. Ada juga orang-orang tua yang campur tangan dalam mendidik cucunya, mendidik anaknya, sehingga anak mantu kepahitan dengan orang tuanya. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi. Hidupmu tidak akan menikmatin keindahan, kebaikan, dan kemurahan Tuhan, tapi engkau melihat perbuatan jahat dari orang-orang tua yang kelakuannya durhaka seperti ini. Makanya kita memang harus respek dan hormat kepada orang tua kita. Kita belajar menaklukkan diri dan menundukkan diri sepenuhnya kepada Kristus, kepada firman. Kita tetap respek kepada orang tua kita. Tetapi kalau orang tua ngajarin hal yang busuk, ngajarin yang jelek, terlalu campur tangan di dalam pernikahan, Bapak Ibu harus bersikap dengan tegas. Kalau itu tidak benar, itu nggak perlu dilakukan. Bukan berarti kita membantah orang tua yang salah itu kita durhaka loh. Tapi memang ada orang-orang tua yang memang kelakuannya bejatnya luar biasa. Nuntut anaknya, bahkan sudah nikah harus menafkahi orang tuanya, nuntut begini, nuntut begitu, sehingga pernikahan anaknya kacau, sampai cerai dan lain sebagainya. Saya perhatikan ada anak-anak, mantu, dan lain sebagainya itu kepahitan dengan orang tuanya, terlalu ikut campur. Padahal Alkitab katakan di Markus 10 ayat yang ke-7, ini juga sama dikatakan di Efesus pasal yang ke-5 ayat 31, di Kejadian 2 ayat 24 juga ngomong yang sama. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini diulangi berkali-kali. Di Markus 10 ayat yang ke-7 juga ngomong. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Efesus 5 ayat 31, sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Tapi banyak orang tua yang menurut saya sangat kurang ajar, campur tangan bagaimana mendidik anaknya, cucunya, mendidik cucunya, campur tangan. Coba, Bapak bisa bayangkan seperti itu. Nuntut ini, nuntut itu. Padahal seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya, dia bersatu dengan istrinya menjadi satu tubuh, satu daging. Nah, berikan keleluasan kepada anak-anakmu untuk menjadi dewasa, untuk memilih yang terbaik, beri tanggung jawab kepada mereka. Kasih contoh yang baik, bukan malah dicampurin, malah direpotin dan lain sebagainya. Ada orang-orang tua yang suka ngutukin anak-anaknya. Saya perhatikan itu. Orang-orang yang tidak bertobat mulutnya malah ngutuk-ngutukin anaknya. Tolak dalam nama Yesus. Itu orang tua yang gak kasih contoh yang baik gitu. Memperkatakan anaknya, ngadu domba anaknya, jelekin anak-anaknya. Itu orang tua durhaka. Kita tetap hormat, kita tetap respect dengan orang tua kita. Kita gak boleh kurang ajar. Tapi kita gak mau ikutin perkataan orang tua yang busuk dan jelek dan jahat. Memang ada kelakuan orang tua yang jahatnya itu bukan main. Selalu nuntut anak-anaknya. Padahal anak-anak sudah punya istri, punya anak, dia campur tangan. Dia coba menjadi otoritas buat anak-anaknya. Kalau anak-anak itu sudah menikah, dia punya otoritas dalam pernikahannya sendiri. Nggak usah ikut campur orang tua. Makanya orang tua harus kasih contoh yang baik. Bagaimana engkau mendidik anakmu sejak dini. Nah, suatu hari gedenya anak itu juga pasti seperti cara kamu mendidik. Kalau engkau ingin melahirkan anak-anak yang punya karakter kerajaan Allah, sikap tindakannya seperti anak-anak kerajaan Allah, mulai sejak dini dikasih contoh lewat tindakan, kelakuan, dididik, diajarin bagaimana hidup sesuai nilai kerajaan Allah. Tidak mungkin anak yang dari kecil dididik menjadi anak yang takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, tuanya nggak akan peduli dengan orang tuanya itu, nggak mungkin. Kecuali itu anak udah terlalu kurang ajar atau mungkin kena narkoba atau anak durhaka, yang lain cerita. Tapi selama anak dari kecil kita didik, kasih contoh, kita doakan, itu anak bertumbuh pasti dewasa, pasti takut akan Tuhan. Makanya orang tua yang harus bertobat dahulu. Tapi kalau dari kecil isinya dimaki-maki, dikutukin, dikata-katain kasar, kamu akan melahirkan suatu hari anak yang kelakuannya seperti monster. Dan mungkin tuanya gak akan peduli dengan hidupmu. Makanya belajar kasih contoh orang tua ini. Jaga mulutmu. Jangan keluar kata kutukan. Jangan jadi batu sandungan buat anak-anakmu. Bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Lewat sikapmu, lewat tindakanmu, lewat perkataanmu. Kasih contoh hidup yang baik. Karena banyak orang tua nyakitin hati anaknya ternyata. Di Efesus 6 ayat yang keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua harus ngajari anaknya sesuai dengan ajaran nasihat orang tua. Dengan nasihat Tuhan. Bukan diajarin sesuai dengan ajaran dan nasihat nenek moyang. Karena seringkali ngikutin ajaran nenek moyang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga itu mendarah daging. Dan ketika anaknya nggak melakukan, dibilang anak durhaka, maling kundang, dan lain sebagainya. Pada ajarannya bertentangan dengan firman. Nggak usah diikutin. Buat apa? Kita juga harus bisa memiliki hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Supaya kita ini tetap respect dengan orang tua. Di sisi lain sebagai anak kita respect orang tua. Kita juga harus bisa memisahkan mana nasihat yang bertentangan dengan firman atau yang sejalan dengan firman. Yang bertentangan tidak usah diikutin. Yang sejalan dengan firman, itu yang harus diikutin. Kita sebagai orang tua juga harus contoh yang baik. Belajar berubah. Tidak semua orang tua itu merasa dirinya benar. Dan aneh-anehnya, ada orang-orang tua yang sudah kelakuannya jelek, mulutnya jahat, tetap merasa benar, tetap merasa paling berjasa, karena sudah melahirkan anak-anaknya, sudah membesarkan anak-anaknya. Dengerin orang-orang tua yang terlalu egois, terlalu keras, orang-orang tua yang mau menangnya sendiri, padahal salah, tetap mau dianggap benar. Dengerin baik-baik. Engkau harus memiliki sikap hati yang berubah. Kalau enggak, engkau menjadi orang tua durhaka, nuntut anakmu seperti yang engkau mau. Dan anak-anak itu tidak ingin dilahirkan melalui rahimmu.
karena ngelihat kelakuanmu seperti itu. Tapi itu karena kehendak Tuhan yang menjadi tanggung jawabmu. Orang tua nggak boleh tuntut anaknya seperti yang dia mau. Biarkan Tuhan sendiri bekerja dalam hidupnya. Memang selama dia masih di bawah pengawasan dari umur 0 sampai umur dia akil balik, biarkan kita didik, kita ajari. Setelah akil balik, beri tanggung jawab. Jangan terus direpotin, direcokin, dicampurin. Saya perhatikan ada orang-orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Selalu diberi segala sesuatu yang dia inginkan. Anaknya itu diturutin terus, dimanjain terus. Bapak Ibu, bayangkan apa yang terjadi. Sebenarnya engkau membuat anakmu hidup dalam bencana di masa yang akan datang. Ketika engkau udah nggak kuat lagi, ketika engkau nggak mampu lagi, itu anak harus berjuang sendiri. Sedangkan hidup ini nggak selalu baik loh. Kadang apa yang kita inginkan nggak selalu kita dapatin loh. Tapi orang tua selalu pingin mencukupin semuanya ini dan itu. Kalau anak nggak diajarin dari situ, dia nggak punya daya juang. Dia akan mudah sekali ngerengek, mudah sekali khawatir, mudah sekali ngeluh, mudah sekali putus asa. Karena apa? Terlalu dimanja. Saya perhatikan ada orang-orang tua yang memanjakan semua kebutuhan anaknya. Anak itu tidak punya daya juang. Ada anak-anak yang tidak dididik dari kecil, nggak pernah dimarahin, nggak pernah diajarin. Oh, anak kurang ajar, dibiarin saja. Itu gedenya sangat berani ngelawan. Sebenarnya yang membuat anak-anak itu jadi bencana, membuat anak-anak itu semakin hari semakin bejat karena orang tuanya nggak bisa kasih contoh yang baik. Kita mulai berhikmat sebagai orang-orang tua. Kita harus ajarin anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Kita nggak bisa ajarin anak kita hidup takut akan Tuhan kalau hidup kita sendiri tidak takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa kasih contoh yang baik sedang kita hidup kita ini bejat? Kita nggak bisa kasih contoh bahwa keluarga yang harmonis, kita sendiri kerjaannya berantem dengan pasangan. Bagaimana kita bisa ngajari anak itu hidup takut akan Tuhan? Tapi kalau hidup kita sendiri hidup dalam dosa, kita nggak bisa ajarin anak kita hidup dalam kekudusan kalau hidup kita sendiri hidup dalam perzinahan. Makanya selama Bapak Ibu dengar firman ini, bertobat dan berubah, belajar dari kesalahan. Tunjukin bahwa kamu udah berubah dan hidup benar dan takut akan Tuhan. Ada orang tua yang ngutukin anaknya. Dengerin, kau mesti bertobat dan berubah. Kalau enggak, engkau akan jadi orang tua yang durhaka. Ternyata tidak hanya anak yang durhaka seperti cerita maling kundang, tapi ada orang-orang tua yang durhaka, yang mulutnya jahat, yang selalu merasa benar. Saya perhatikan ada beberapa orang tua itu selalu merasa benar. Dengerin baik-baik. Kalau udah seperti itu, kamu menjadi orang yang egois, sombong, dan keras kepala. Sudah tahu salah, tidak mau berubah. Sudah tahu salah, tetap merasa benar. Kamu egois. Kamu sebenarnya kasih contoh yang tidak baik kepada anak-anakmu. Bahwa kelakuanmu busuk, jelek, bejat, dan jahat sekali. Kalau salah, akuin salah. Orang tua nggak selalu benar. Kalau orang tua salah ya, kita sebagai anak kasih tahu dengan respek dan hormat. Bukan dengan kata-kata kasar dan kurang ajar. Salah ya dinyatakan salah. Kalau benar dinyatakan benar. Tidak semua orang tua harus merasa benar. Harus gentle. Kalau salah tindakannya, salah sikapnya, salah kata-katanya, bertobat dan berubah. Kalau kamu tetap merasa benar karena kamu sudah melahirkan anak-anakmu, kamu sudah membesarkan mereka, sekalipun salah dan anakmu harus akuin itu benar, sebenarnya kamu menjadi orang tua yang jahat, yang tidak kasih contoh yang baik kepada anak-anakmu. Secara gentle akuin. Papi salah, mami salah, dedi salah. Akuin secara gentle. Sebenarnya kamu sedang mengajarkan nilai kerajaan Allah yang baik kepada anak-anakmu. Dan ketika mereka sudah menikah, beri kesempatan mereka ngatur keluarganya sendiri. Jangan campur tangan. Anak cucumu kamu harus atur, kamu harus urusin. Biarkan orang tuanya yang didik. Biar orang tuanya kasih keputusan untuk memutuskan ini dan itu. Gak usah campurin. Mereka kan harus meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Biar dia punya otoritas. Tapi ada orang-orang tua yang tidak bertobat. Masih campur tangan ngurusin cucunya. Saya perhatikan ada beberapa mantu itu kepahitan dengan mertuanya. Karena mertuanya terlalu sadis. Sudah ngomongnya jahat, kelakuannya jahat, ngatur-ngatur lagi. Bahkan anaknya nggak dikasih otoritas. Dan merasa tetap benar.
di hadapan Tuhan. Sebenarnya kamu tidak bejat dan jahat, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita itu harus punya kerelaan hati mau dididik, dimuridkan, belajar firman, memiliki hati yang mau berubah. Jangan merasa, kata orang Jawa itu, mekukuat, benar karepmu sendiri. Kalau salah, akuin salah. Kalau benar, ya benar. Kalau salah, ya bertobat dan berubah. Tidak semuanya yang kita perbuat itu selalu benar kok. Kalau salah, ya kita berubah. Semakin diubahkan, semakin kita menjadi berkat bagi banyak orang. Di Maleakhi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Di akhir zaman nanti akan ada masa pemulihan, bapak kembali pada anaknya, anak kembali kepada bapak-bapaknya. Kalau tidak, Tuhan akan pukul bumi karena ngelihat kedurjanaan, kebejatan. Orang tuanya bejat, anaknya bejat. Karena apa? Seringkali ada orang, anak dan orang tua perang dingin bertahun-tahun. Tidak diselesaikan, itu juga tidak baik kok. Selesaikan. Jangan perang dingin dengan orang tua. Beresin. Kalau tidak, itu akan membuat banyak hal kerusakan di dalamnya. Hubungan anak dengan orang tua itu harus beres di hadapan Tuhan. Setelah saya ini belajar banyak, setelah bertahun-tahun, dengan apa yang diajarin oleh orang tua saya. Ya puji Tuhan, orang tua saya itu bijaksana sekali, ngajarin banyak hal yang membuat saya sampai hari ini benar-benar ngerti apa yang Tuhan mau, ngerti apa yang Tuhan inginkan. Dari kecil, orang tua saya doakan kami, berkati kami, didoakan. Tapi memang kami punya orang tua laki-laki, tapi memang agak keras. Tapi itu membentuk karakter kami juga, tapi bagus juga sih sebenarnya. Tapi kami diajarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Padahal mereka belum begitu paham dengan firman Tuhan, tapi kami diajarin nilai-nilai moral yang bagus. Diajarin bertanggung jawab, diajarin bagaimana menjadi orang yang setia, jujur, dan hidup benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan itu kami hidupin, kami dididik menjadi orang-orang yang benar-benar jadi berkat bagi banyak orang dari muda. Diajarin bagaimana berkata-kata dengan baik. Saya bersyukur dengan kedua orang tua saya yang mengajarin banyak hal. Itu menjadi berkat buat saya. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu, kelakuanmu masih busuk, sikapmu jelek, bertobat dan berubah, itu akan dilihat anakmu bukan menjadi contoh yang baik, tapi menjadi contoh yang buruk, dan hidupmu akan jadi berkat. Belajar mulai sekarang ini menjaga perkataan, mulai berkati anak cucumu, mulai katakan yang baik buat mereka, jangan tuntut. Saya perhatikan ada orang-orang tua, ya beberapa hari ngonselingin orang, ada orang tua yang menurut saya tidak tahu diri. Makanya kalau anak itu dari kecil dikasihi, ya makanya kita mulai hari ini harus hidup benar, sehingga hidup benar, ketika kita hidup benar, berkelakuan benar, sikap kita benar, kita punya anak, kita didik dengan benar. Kalau dari dulu hidup udah jahat, kelakuannya jahat sampai tua, kamu gak bertobat, ya ini waktunya untuk bertobat dan berubah. Ada orang-orang tua yang nuntut anaknya memberi nafkah. Itu anak kalau dididik dari muda, dari kecil, hidup takut akan Tuhan, itu pasti tuanya ngurusin orang tuanya loh. Pasti punya tanggung jawab memelihara orang tuanya. Tapi ada orang tua yang ngadu domba satu anak dengan yang lain, dengan mantu dengan yang lain. Sehingga apa? Terjadi keributan, perpecahan. Anak ini memberi duit tiap bulannya segini, kamu kok memberi segini, ya akhirnya panas hati dan lain sebagainya. Bukan menjadi orang tua yang bijaksana, tapi menjadi orang tua yang busuk hatinya. Menurut saya itu orang tua durhaka. Ya. Tapi kalau dari muda, dari didik, dari kecil anak-anakmu dididik, dikasih contoh, nilai kerajaan Allah, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, anak-anakmu pasti sayang dengan engkau. Ya. Kalau ada orang tua seperti itu, atau Bapak Ibu punya orang tua model seperti itu, doain saja, serahin sama Tuhan. Ada orang-orang tua yang ngutukin anak cucu dan mantunya. Mulutnya jahatnya bukan main. Ada orang tua yang masih pegang prinsip, yang belum bertobat pegang prinsip dunia. Prinsip dunia itu dipakai-pakai. Nanti kalau nggak jelek-jelekin, kamu kurang ajar, dikutukin begini. Udah nggak usah dipercayain yang benar-benar seperti itu. Kita sebagai anak, kita lakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita respect dengan hormat pada orang tua kita.
Kita sebagai anak, kita berkati mereka, kita urus mereka dengan baik. Tapi kalau sampai jadi orang tuanya ngutukin kita tolak dalam nama Yesus. Kita tahu bagaimana harus bersikap, bertindak sesuai dengan firman. Kita harus tetap memperlakukan orang tua kita terhormat. Jangan sampai sekalipun orang tua kita jahat, kita berlaku busuk. Itu malah mendatangkan murka Tuhan terhadap hidup kita. Tetap kasih, tetap berkati, tetap perhatikan dengan baik. Apalagi punya orang tua yang sudah lanjut umurnya, perhatikan dengan baik. Belajar, urusi dengan yang baik. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita suatu hari, anak-anak kita juga akan memperlakukan kita seperti itu. Belajar menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang-orang tua yang durhaka. Selalu nuntut anaknya, selalu ngatur anaknya, selalu ngutukin anaknya. Mulutnya jahat sekali. Kalau seperti itu, perlu bertobat dan berubah. Mulai hari ini kasih contoh yang baik. Kasih sikap yang baik. Saya percaya di akhir zaman akan ada pemulihan antara anak dengan bapaknya, bapak dengan anaknya. Dengan mantu dan mertuanya, mertua dengan mantunya. Akan mengalami pemulihan. Sehingga terjadi benar-benar berkat Tuhan dinyatakan di muka bumi. Terang kemuliaan Tuhan dinyatakan di muka bumi ini. Sehingga bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya berdoa ada orang-orang yang hubungannya gak baik dengan papanya. Orang tua yang hubungannya gak baik dengan anaknya, dengan mantunya. Mulai belajar berubah. Belajar berubah. Sadar diri dan bertobat. Balik sama Tuhan. Kalau enggak, kamu tetap hidup di dalam dosa dan tidak jadi berkat. Padahal kita dipanggil untuk menjadi berkat. Padahal kita dipanggil hari ini bukan untuk menjadi batu sandungan. Ini orang-orang tua harus belajar koreksi diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan selalu merasa paling bisa, paling tahu, paling ngerti. Dan anak-anakmu nggak tahu. Anak-anak sekarang itu jauh lebih pintar loh. Anak-anak sekarang itu begitu cepat perkembangannya. Jangan dianggap anak kita nggak ngerti apa-apa. Saya perhatikan juga ada orang-orang tua. Kamu tuh baru umur berapa kok guruin, kok ngajarin. Ada orang-orang tua yang nggak mau terima nasihat. Padahal tahu salah lu dinasihatin apa. Itu kan namanya orang tua keras kepala. Sudah tahu ngotot lagi. Udah ngotot marah lagi. Itu namanya orang tua yang durhaka. Nggak kasih contoh yang baik, malah kasih contoh yang buruk. Bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Perlu berubah, sadar diri. Supaya apa? Generasi yang akan datang di hidupnya takut akan Tuhan. Generasi anak cucumu diberkatin Tuhan. Alkitab katakan, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar minta-minta roti. Anak cucunya orang benar. Makanya orang tuanya jadi orang tua yang benar dulu. Kalau kamu orang tua jadi orang tua yang bejat, salah hidup, ngawur, gak jadi contoh. Sudah umur, udah lanjut, tukang selingkuh, tukang berzina. Saya gak habis pikir ada orang-orang seperti itu. Saya temukan ada orang-orang yang sudah umurnya di atas 60 tahun, tukang selingkuh, dan lain sebagainya. Saya pikir ini yang dikejar apa ya kayak begitu. Terus apakah dikasih contoh yang baik? Terus kamu bisa mengharapkan apa dengan hidup seperti itu? Kalau kelakuanmu busuk loh, kamu akan ngelihat anak cucumu juga kelakuannya busuk loh. Makanya kasih contoh yang baik yang sudah tua ini, yang sudah lanjut umur itu. Hidup takut akan Tuhan. Berkati anak cucumu. Ketika engkau lakukan yang terbaik, saya percaya anak cucumu diberkatin Tuhan. Saya percaya apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan berkati. Sehingga anak cucumu dipelihara Tuhan. Harusnya kita melahirkan dari generasi ke generasi. Jadi generasi yang mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi terang kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan generasi yang hancur-hancuran. Bukan generasi yang tanpa orang tua. Bukan generasi yang terluka. Bukan generasi yang sakit hati. Bukan generasi yang penuh dengan kepahitan. Generasi yang manja. Bukan seperti itu. Mulai hari ini kita mau melahirkan generasi yang hidup takut akan Tuhan. Sukses dan berhasil di pekerjaan dan bidangnya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya ada pemulihan yang besar. Dan dimulainya hari ini. Tapi kalau ada orang tua yang masih ngotot, masih hidup ngawur, masih hidup berkelakuan busuk, saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi. Kerusakan-kerusakan di masa yang akan datang. Amin. Jadi orang tua yang bijaksana. Jangan jadi orang tua yang durhaka. Yang membawa anakmu hidup di dalam kutuk. Hidup di dalam kehancuran. Kita anak juga harus memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan.
hidup takut akan Tuhan. Sekalipun engkau memiliki kelakuan orang tua yang busuk dan jelek, tapi ketika engkau hidup takut akan Tuhan, memilih hidup takut akan Tuhan, kutuk tidak akan bisa menimpa hidup. Justru engkau akan jadi berkat, justru hidupmu akan dibawa menjadi kehidupan yang menjadi terang bagi kemuliaan. Untuk nama Tuhan ditinggikan dan dimasyurkan. Amin. Saya berdoa, Bapak Ibu, nama Tuhan dipermuliakan atas keluargamu, atas anakmu, atas cucumu, atas mantumu. Mereka hidup takut akan Tuhan. Dan orang-orang tua mulai hari ini jadi berkat, jadi contoh. Saya perhatikan ada orang-orang tua yang benar-benar bijaksana. Dia hidup takut akan Tuhan. Saya melihat anak-anaknya, cucunya, mantunya hidup bahagia. Tapi di sisi lain saya juga melihat orang tua yang kelakuannya busuk, bejat, dan jahat sekali. Apa yang terjadi? Ketika orang tua bersikap seperti itu, anak-anaknya hidup dalam kepahitan dan luka, kehancuran. Hari ini dibutuhkan hati yang mau berubah, dibutuhkan hati yang mau bertobat, dibutuhkan hati yang mencari Tuhan dan mengejar Tuhan. Mau belajar terus setiap hari diubahkan dari demi hari. Bapak belajar firman seperti ini sebenarnya akan membawa hidup kita ini berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti firman, kamu berjalan sesuai dengan kebenaranmu sendiri. Kamu pikir jalanmu lurus, tapi di ujungnya ternyata itu membawa maut dan kebinasaan. Makanya kita perlu belajar firman, menyelidiki firman. Bapak, jangan sakiti hati anakmu. Kasih contoh yang baik, kasih sikap yang baik. Mulai menjadi teladan yang baik. Karena guru yang terbaik buat anak-anak adalah orang tuanya. Bukan di sekolahan, bukan di tempat les, bukan di gereja. Tapi saya perhatikan ya, ada orang tua yang sudah nyerah dengan anak-anaknya. Atau anak yang nyerah dengan orang tuanya karena kelakuannya terlalu bejat. Terus datang ke pendeta, nyerahin sama pendeta. Nggak seperti itu caranya. Mulai hari ini berubah dan bertobat. Serahkan hatimu sama Tuhan. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Dan mulai jadi contoh yang baik buat orang di sekitarmu. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan akan ditinggikan. Dan hidupmu akan mengalami perubahan demi perubahan. Semakin menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Amin. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Hidup kami semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau dedikasikan hidup kami dan hati kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Koreksi sampai kedalaman batin kami. Kalau ada kesalahan, ada pelanggaran, ada kejahatan yang menyakitin hati-Mu, cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan. Pimpin dan urapi kami. Biar langkah kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati. Bisnis, pekerjaan, usaha, pelayanan Tuhan berkati. Hidupnya diberkati, anak cucunya diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Buat Raja kami yang mamul. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.